Rakyat desa tidak butuh dolar, rakyat desa tidak menggunakan dolar. Statement Bapak Presiden seolah tidak memahami kondisi ekonomi Indonesia. Beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan ekonomi Indonesia dan dengan solusinya bahkan, dan meyakinkan masyarakat, memberikan optimisme bahwa Indonesia ini dalam keadaan yang on the track. Kalau bukan kita yang optimis, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang berpikir baik dan akan menerima hasil baik, mau siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun. Ya Pun. Selamat siang pemirsa IJP. Pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang tidak asing bagi publik Lampung, yang tentunya juga menjadi pimpinan tertinggi dari instansi atau lembaga pengawasan yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar. Selamat siang. Selamat siang, makasih Bung. Siap. Siang hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan isu yang sempat viral gitu kan, 3 hari belakangan ini, terkait dengan statement Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, di mana terkait melemahnya rupiah terhadap dolar, bahwa ada beberapa statement yang kemudian menjadi perbincangan publik yang ada di Indonesia, yaitu terkait dengan rakyat desa tidak butuh dolar, rakyat desa tidak menggunakan dolar. Nah, menarik tentunya statement Bapak Presiden ini ketika Presiden dianggap tidak memahami situasi ekonomi, di mana juga itu terlihat dari beberapa indikator melemahnya rupiah tadi di bursa efek. Nah, kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar, tentu ini akan menjadi perbincangan menarik pula di publik Lampung sendiri. Pak Ketua, Siap, jadi ya. Dengan adanya statement Bapak Presiden ini, banyak nyinyiran nih Pak Ketua dari netizen terutama bahwa statement Bapak Presiden seolah tidak memahami kondisi ekonomi Indonesia. Nah, itu seperti apa Pak Ketua penyikapan dan tanggapannya dari Pak Ketua sendiri? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Tentu Bung, saya ngelihat bahwa statement ini kan potongan video. Betul. Dari total yang kami lihat 1 jam sambutan beliau, di mana justru di dalam momen launching KDMP beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan ekonomi Indonesia dan dengan solusinya bahkan. Nah, sebelum saya juga menjawab itu, bahwa Pak Prabowo ini sangat memahami ekonomi Indonesia dan sangat-sangat memahami, itu terbukti dari ini. Kebetulan saya bawa juga hari ini bukunya, buku Paradok Indonesia. Oke, bisa diperlihatkan buku ke Paradok publik. Indonesia terkait dengan ekonomi mikro maupun makro Indonesia. Bahwa beliau sangat memahami, sehingga buku ini bukan hanya menggambarkan situasi keadaan yang terjadi di Indonesia, namun juga berikut dengan solusi-solusinya. Artinya bahwa Presiden sudah jauh lebih lama memahami dan menuangkan itu secara ilmiah dalam secara buku. ilmiah. Memang saya melihat bahwa statement itu hanya menjadi trigger diskusi, namun pada kesempatan hari ini kami juga ingin terus mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat, memberikan optimisme bahwa Indonesia ini dalam keadaan yang on the track. Dalam keadaan on the track yang dengan skema dan ekosistem yang terbaik, cocok buat Indonesia. Gitu. Ya, sepakat itu Ketua. Ya. Nah,
tentu ini menjadi sedikit gaduh lah di dunia dunia maya terutama Pak Ketua. Setidaknya kita bicara di Lampung lah. Siap. Upaya-upaya secara khusus ada nggak yang dilakukan oleh dalam hal ini pendukung Bapak Presiden gitu kan, Gerindra gitu kan, dalam upaya melakukan upaya kondusivitas gitu kan terkait dengan statement ini? Iya. Ini sudut pandang saya pribadi. Pandang saya pribadi, hari ini Bapak Presiden sedang membangun ekosistem di desa. Sehingga message yang disampaikan saya rasa itu ditujukan untuk optimisme kepada teman-teman di desa yang sedang membangun ekosistem usaha terkait MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga statement itu memang saya rasa bukan guyonan, tapi memang agar masyarakat di desa, ya, Pak Prabowo menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna oleh masyarakat di desa bahwa kita optimis gitu. Tidak jangan terdistorsi oleh gangguan-gangguan bahwa media sosial ada rupiah melemah dan lain-lain. Nah, saya juga perlu menjelaskan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, kami di DPR Provinsi beserta anggota DPR setiap bulan selalu 3 kali dalam sebulan turun ke lapangan, bahwa realita di tingkat desa, harga pupuk hari ini sudah ditekan lebih terjangkau dan tersedia. Kita melihat dulu harga mahal pun kadang-kadang belum tersedia. Betul. Nah, tentu statement itu sudah ada mitigasinya. Yang kedua, memang kalau dibilang tidak terdampak terhadap dolar, ya tidak. Secara ekonomi makro nggak mungkin nggak berdampak. Nah, namun kan kita sedang membangun satu lokomotif besar ya antara dapur bergizi bersama KDMP. Ini bagaimana membangun ekonomi di tingkat-tingkat desa, sehingga optimisme ini harus tetap kami jaga. Dan saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah tepat untuk meyakinkan masyarakat di desa bahwa ya kita keadaannya dalam keadaan yang baik-baik saja. Bukan hanya untuk masyarakat desa, bahwa saya juga melihat ekosistem sudah banyak pendapat yang kita lihat juga di media sosial. Saya juga sepakat dengan beberapa pendapat yang objektif bahwa keadaan ekonomi hari ini dengan keadaan ekonomi 98, krisis 2000 dan 2010 ini berbeda, Bung. Gitu. Yeah. Jadi saya rasa kita juga perlu meluruskan bahwa yang terjadi kita dalam keadaan yang optimis dan on the track. Ya, saya sangat sepakat Pak Ketua, terutama terkait dengan pupuk ya. Beberapa periode pemerintahan sebelumnya berupaya membangun sistem pengadaan pupuk. Nggak usah ngomongin soal harga deh, gitu. Nggak usah ngomongin harga murah. Petani pasti menggunakan pupuk. Beberapa periode pemerintah sebelumnya bahkan itu dibangun, tapi pupuknya juga susah. Iya, tapi hari ini ya itu bisa dibuktikan bahwa petani itu sangat mudah untuk mengakses keberadaan pupuk itu sendiri. Nah, ini harus diapresiasi kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden hari ini, Bapak Gubernur Lampung beserta jajaran dan Ketua DPRD itu selalu melakukan monitor tadi apa yang sudah dilakukan oleh DPRD, anggota DPRD Provinsi Lampung setiap bulannya 3 kali ya Ketua. 3 kali ya. 3 kali dalam melakukan serap aspirasi. Serap aspirasi ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik juga nih Ketua. Kemarin kita baru menggelar Idul Fitri. Iya. Ini menjelang Idul Adha gitu kan. Nah, sejauh mana dampak dari isu terkait ini dengan harga kebutuhan pokok dan ketersediaannya? Ya, syukur alhamdulillah kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung bersama Satgas Pangan, Dirkrimsus Polda Lampung bersama dengan Bank Indonesia, bahwa Lampung mencatatkan prestasi inflasi terendah se-Sumatera
yang hanya 1,89%. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwa kondisinya ini sangat fundamental di lapangan, ini sangat baik-baik saja. Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa Lampung ini punya surplus beras, surplus protein baik hewani maupun nabati. Jadi memang khususnya di Provinsi Lampung kita yakin dan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ini yang paling berdampak dari kebijakan yang diberikan oleh nasional atau Pak Presiden laksanakan pada hari ini gitu. Baik, Ketua. Jadi ketika bicara kebutuhan pokok, ketersediaan barangnya pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagaimana dengan daya beli masyarakat Lampung khususnya hari ini, Ketua, dengan kondisi global yang ada, kemudian tadi menghadapi beberapa momen? Gitu. Ya, memang sekali lagi kita melihat bahwa objektivitas hari ini secara pemerataan fiskal dari program MBG, seluruh daerah ini dibagi dengan rata, gitu, dibagi dengan rata. Namun kami melihat MBG menjadi stimulan untuk pergerakan ekonomi di sektor-sektor lain. Baik. Daya beli kita tentu di dalam ekonomi makro tidak ada satu ekonomi yang tiba-tiba melejit gitu ya, tanpa ada satu program mercusuar atau satu program yang memang kan ekonomi ini kan begini Pak, ekonomi ini dia rumusnya kan dia bisa merata tapi dia tidak bisa tinggi. Kalau dia mau tinggi dia tidak bisa merata. Nah, tapi kan di hari ini pemerintahan itu menjalankan keduanya. Nah, tapi kita kan ini semua di dalam proses. Kalau ngomong daya beli ya berangsur-angsur masyarakat daya belinya membaik. Ini terbukti dari penjualan motor roda 2 yang meningkat hingga 70%. Kami dapat laporan kendaraan roda 4 juga. Kami juga melihat beberapa perusahaan properti, ya utamanya juga program FLPP dari pemerintah juga terus menggeliat. Nah, ini kan adalah salah satu bukti bahwa indikator itu uang itu ada gitu. Uang itu ada di bawah. Nah, memang kita perlu mendorong perbankan-perbankan untuk bisa menyalurkan bantuan atau pinjaman kepada UMKM kita, ya, sehingga bukan hanya government spending menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sektor swasta dan UMKM juga bisa kita lebih percepat lagi. Nah, itu menurut kami dengan teman-teman perbankan bisa mempercepat pinjaman ya kepada sektor-sektor swasta. Nah, dalam hal terkait dengan kembali kepada statement yang dilakukan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden gitu, apakah Provinsi Lampung perlu mengeluarkan satu kebijakan khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang bergejolak mungkin, atau misalnya terkait dengan melemahnya rupiah? Saya rasa ini kan yang pertama kita harus tahu bahwa tugas menjaga stabilitas mata uang ini tupoksinya Bank Sentral. Bank Sentral ada di BI ya, di Bank Sentral. Nah, saya rasa di level daerah kita kita hanya on the track bagaimana program nasional. Tugas pemerintah ini kan terkait indikator kinerja utama makro. Ya, kami tidak mungkin membuat kebijakan terkait dengan dengan valuta ya, dengan intervensi terhadap dolar dan rupiah ya. Kita fokus bagaimana mendukung program nasional, mana yang kira-kira daerah bisa dorong mengisi celah-celah yang yang masih perlu daerah lakukan. Kami arahnya ke sana.
Nah, salah satunya juga Pak Gubernur baru saja mengeluarkan surat edaran bagaimana dapur bisa segera membentuk ekosistem supply-nya melalui Koperasi Desa Merah Putih dan baik BUMDes, baik warga masyarakat setempat. Gitu. Baik Ketua, dari statement Bapak Presiden ada beberapa kata kunci. Ya. Ada dolar, ada desa. Nah, Ya. tadi sudah banyak dipaparkan oleh Ketua terkait dengan program-program yang diturunkan ke desa. Proses hilirisasi juga di desa, ada KDMP, ada macam-macam. Bahkan pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong dengan beberapa kebijakan dengan POC, misalnya POC, pupuk organik cair, dryer. ya. Nah, kira-kira untuk memperkuat hilirisasi pertanian dan di desa tadi gitu. Iya. Stimulus-stimulus yang lainnya ada yang dilakukan tidak, Pak Ketua, dari Pemprov, dari Dewan terkait upaya pendorongan industri lokal? Karena kan ketika proses hilirisasi ini dibangun, tentu bagaimana beriringan dengan tumbuhnya industri manufaktur itu sendiri. Ya, yang pertama kita melihat seluruh daerah ya yang maju pasti ada dorongan terhadap industri. Betul. Kami juga terus mendorong bagaimana kawasan industri Lampung ini bisa segera direalisasikan. Nah, namun di sisi lain kita kan tidak bisa menunggu, mohon maaf misalkan investor dan lain-lain, karena di dalam periode ini kita kan selalu uber-uberannya ini bertarungnya dengan waktu. Betul. Bagaimana periode ini di 2027 ini sudah pertengahan RPJMD, kita harus punya hasil yang terlihat lah kepada masyarakat. Nah, tadi saya mau menyampaikan bahwa kebijakan di daerah ini sudah semua kita sudah tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya pemerintah pusat, tapi semua elemen. Salah satu contoh dalam membentuk ekosistem, kami minta para stakeholder. Kemarin baru saja kami berbincang dengan teman-teman Kementan, dalam hal ini PPL. Bagaimana PPL bersama-sama dengan pemerintah desa bisa membuat langkah konkret terhadap penyediaan misalkan hortikultura terhadap dapur MBG. Nah, ini salah satu contohnya gitu, Bung. Ya, artinya bagaimana pelaku-pelaku UMKM, kelompok tani bisa menjadi bagian dari penyuplai bahan baku ke dapur MBG gitu ya. Nah, apa yang menjadi harapan DPRD Lampung sendiri terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan ekonomi di daerah sendiri, Ketua? Ya, program-program pemerintah pusat sudah sangat baik. Justru kita itu di daerah bagaimana bisa mengimplementasikan. Oke, ini implementasi aja. Sebenarnya implementasi, bagaimana implementasi ini terhadap konsep pembangunan ekonomi ini bisa kita implementasikan di titik maksimal. Oke. Jadi kalau ya kan begini, program MBG bagus, tapi ternyata mungkin ya ada beberapa yang implementasinya ada perlu perbaikan-perbaikan. Nah, bagaimana nanti pemerintah daerah bisa dalam hal ini pengawasan, perbaikan ekosistem. Ya. Ya. Saya rasa implementasi yang jadi titik berat pemerintah daerah. Artinya untuk melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di UMKM, kelompok petani, ini bila perlu ada semacam kuota dibutuhkan nggak kira-kira, Ketua? Artinya ada kuota khusus nih dari pelaku UMKM yang menyuplai produk-produknya ke dapur MBG gitu kan. Perlu regulasi ke arah sana belum, Ketua?
Ya kalau harapan konsepnya justru seutuhnya bisa disuplai dari desa tersebut. Seutuhnya. Gitu. Seutuhnya. Artinya tidak ada kemarin kan ada sempat juga dibahas tuh oleh Bu Daeng Esnani wakil Ketua MBG bahwa ketika ada supplier yang masuk ke koperasi hanya 4 supplier itu bisa dikatakan monopoli itu. Kan BGN sudah punya peraturan SOP-nya bahwa supplier itu jumlahnya minimal 15. Nah, ini penting nih Ketua. Jadi sebenarnya ini program udah oke, SOP-nya sudah ada, tinggal diimplementasikan Implementasinya aja. Karena ini sudah dipikirkan sangat-sangat jauh hari gitu. Oke, sebagai closing statement Ketua, terkait dengan tema kita siang hari ini gitu kan. Agar masyarakat ini tetap kondusif, kemudian terhadap isu pelemahan rupiah juga tidak menjadi gejolak gitu kan, dan apa yang disampaikan Presiden tadi merupakan bagian optimisme untuk memberikan kemandirian, kemandirian bangsa, kemandirian dari rakyat Indonesia khususnya masyarakat di pedesaan. Nah, kira-kira apa Ketua? Kami dari DPR kami menghimbau dengan masyarakat bahwa kita harus yakin dengan apa yang sedang kita jalankan. Kita dalam keadaan yang on the track. Memang segala sesuatunya butuh proses, tapi kita bisa melihat bahwa proses ini sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Kami juga meminta peran aktif masyarakat dalam rangka pengawasan di lapangan. Bagaimana implementasi ini bisa dilaksanakan kita bersama-sama. Perlu kita ketahui bahwa kalau bukan kita yang optimis, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang berpikir baik dan akan menerima hasil baik, mau siapa lagi gitu. Jadi kami yakin bahwa Pemprov bekerja dengan sangat baik dalam rangka implementasi program-program nasional Astacita. Kami mohon doa dan dukungan, dan kami juga minta doa kepada segenap seluruh masyarakat agar para pemimpin baik di nasional maupun di daerah, Pak Gubernur, Pak Presiden beserta jajarannya, beserta kami di DPR-nya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Karena kita tidak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam perdebatan, bahwa kita punya tantangan ke depan lebih besar. Tantangan kita bukan sesama anak bangsa, tapi tantangan kita bagaimana bertaruh dengan waktu, mengubur ketertinggalan dengan negara-negara yang lain gitu. Nah, dan hari ini kita sudah membuktikan kita mampu. Kita juga harus optimis, punya kebesaran diri bahwa bangsa Indonesia juga mampu menjadi negara yang besar. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan dari tahun 2026 hingga tahun 2025. Inilah pembuktian kita semua bangsa Indonesia bagaimana kita bisa lompat menjadi negara yang maju. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ahmad Giri Akbar atas kehadirannya di studio IJP. Sahabat IJP, bahwa optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi optimisme itu juga harus ditumbuhkan dari semua sektor, dari semua kalangan. Bagaimana kemudian cita-cita menuju Indonesia adil dan makmur adalah harapan kita bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Denny Kurniawan, Ahmad Giri Akbar, mengucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun.